Yang lucu ya, rakyat kecil dituduh cuci uang, rekening diblokir, tapi koruptor lolos mulu. Bahkan beberapa ada yang kabur ke luar negeri sambil nenteng koper duit rakyat. Mereka ngambil duit triliunan, hukumannya ringan. Kita yang nabung ratusan ribu malah dikejar. Hukum tuh kayak pisau ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Video kali ini, gue mau bahas tentang keresahan-keresahan yang sedang terjadi karena aturan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. Pokoknya simak videonya sampai habis dan langsung aja, yuk kita bahas. Kalian sadar gak sih, makin kesini keputusan-keputusan pemerintah tuh makin absurd. Kadang kayak bikin aturan cuma buat nyusahin rakyat. Mulai dari urusan duit rakyat yang katanya mencurigakan, sampai para supir yang udah capek-capek kerja malah dipersulit aturannya. Ini negara apa perusahaan startup sih? Trial dan error mulu. Yang paling baru nih, PPATK alias Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru aja ngumumin kalau mereka bakal blokir rekening-rekening mencurigakan. Nah, kedengarannya emang bagus sih, biar duit haram tuh nggak bebas muter. Tapi masalahnya, yang mereka anggap mencurigakan itu salah satunya rekening yang nggak aktif, alias rekening nganggur. Lah, terus gimana nasib rakyat kecil yang nabungnya pelan-pelan, yang gajinya nggak tentu, atau yang dompet digitalnya cuma dipakai pas ada duit doang? Coba deh bayangin, orang yang udah susah payah nabung, gak diapa-apain, tahu-tahu rekeningnya diblokir. Lah, itu duit gue kenapa lu blokir? Emang negara sekarang hobi banget ya ngurusin hal yang nggak penting. Dan yang paling epic nih guys, para supir seluruh Indonesia udah sampai tahap muak. Saking muaknya, mereka sampai nyiapin aksi tanggal 17 Agustus nanti buat ngibarin bendera bajak laut One Piece. Lah, ini bukan cosplay guys, ini bentuk protes. Kenapa sampai segitunya? Karena aturan baru dari pemerintah ini bikin hidup supir makin ribet. Pajak yang tinggi, peraturan ganjil genap, sistem digitalisasi yang nggak semua bisa diikutin, dan beban operasional yang makin berat. Sebenarnya nih ya, supir itu ujung tombak logistik negara guys. Mereka antar barang, bahan pokok, bahkan BBM. Tapi dibalas dengan aturan-aturan yang kadang nggak make sense. Dan ini bukan pertama kali loh. Kita pernah lihat keputusan-keputusan pemerintah yang bikin rakyatnya melengok. Kayak misal kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi. Nah waktu itu orang-orang kehilangan pekerjaan, tapi malah disuruh bayar lebih mahal buat BPJS. Gimana logikanya coba? Terus ada lagi aturan PPN sembako dan pendidikan. Sempat ada wacana mau dipajakin tuh sembako dan pendidikan ya. Padahal itu dua hal yang paling dasar. Ini pemerintah lagi dagang sama rakyatnya. Terus ada lagi rencana penghapusan subsidi BBM. Harga udah naik nih, subsidi mau dicabut. Sementara gaji UMR gitu-gitu aja. Banyak rakyat yang ngerasa negara ini makin hari bukan jadi pelindung, tapi malah jadi pemalak. Yang kaya dilindungi, yang miskin diperas pelan-pelan. Yang lucu ya, rakyat kecil tuh dituduh cuci uang, rekeningnya diblokir, tapi koruptor lolos mulu. Bahkan beberapa ada yang kabur ke luar negeri sambil nenteng koper duit rakyat. Mereka tuh ngambil uang triliunan, hukumannya ringan. Kita yang nabung ratusan ribu malah dikejar. Hukum tuh kayak pisau ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi jujur ya, nggak semua kebijakan pemerintah jelek. Ada yang bagus juga, tapi cara eksekusinya suka maksa, kurang komunikasi sama rakyat. Jadi kesannya kayak kita yang mikir, kalian yang nurut. Padahal harusnya rakyat diajak mikir bareng, bukan dijadiin objek eksperimen. Sampai kapan ya kita dianggap beban? Padahal yang bikin negara ini hidup ya rakyat, supir, tukang, guru, pedagang, buruh, semuanya punya peran. Tapi kalau terus dibikin susah, rakyat bisa muak. Dan kalau rakyat udah muak,
Jangan salahin kalau benderanya berubah jadi tengkorak. Lu setuju nggak sama keresahan ini? Atau punya cerita lain soal aturan pemerintah yang bikin lu geleng-geleng kepala? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu video gue kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Stay Purwati, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.